Bahaya COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya ketika masuk ke dalam rumah dengan langkah berikut. Buka sepatu dan taruh semua perlengkapan ke dalam kotak di pintu masuk. Bersihkan permukaan peralatan yang dibawa dari luar dengan alkohol atau disinfektan. Ketika masuk ke dalam rumah, jangan sentuh apapun. Segera berganti pakaian dan masukkan ke dalam keranjang terpisah. Lalu, segera mandi. Ayo lawan virus corona. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu yang merupakan minggu terakhir di bulan April ini, kita masih harus beribadah secara online di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaat atas kesabarannya untuk tetap berada di rumah dan menjalankan ibadah dengan tetap semangat. Majelis Jemaat terus berdoa supaya kita dapat kembali beribadah bersama-sama di gereja lagi. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan kita mulai ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 3 bait yang pertama dan yang kedua. Terpujilah Allah. Ibadah Paskah ketiga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Silakan duduk. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga sejak perayaan Paskah di mana kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus yang merupakan Sang Firman itu menjadi tanda pembaruan bagi hidup kita. Dengan sukacita kita kembali memuji Tuhan dengan NKB 21 bait 1 dan 3, ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru.
Jemaat yang terkasih, dalam menjalani kehidupan dengan situasi wabah seperti ini, sering kita mengecewakan Tuhan baik dalam perkataan dan perbuatan kita. Marilah dengan hati yang menyesal kita memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami umat-Mu memohon ampun atas kesalahan perbuatan yang kami perbuat terhadap sesama kami, terhadap orang tua kami, atau terhadap adik kakak-kakak kami. Mungkin kami sudah berbuat yang tidak benar. Kami mohon ampun ya Bapa atas setiap kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan PKJ 38 bait 1 dan yang kedua sebagai nyanyian pengakuan dosa kita. Dosa dunia hapuslah. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita yang terambil dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berikanlah salam damai kepada anggota keluarga yang ada di sebelah saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita bernyanyi dari PKJ 255
firman-Mu kupegang selalu. Mari Bapak Ibu sidang jemaat kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita kembali untuk kita minta tuntunan Roh Kudus agar kita bisa mengerti untuk firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita dengarkan. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan di surga, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di dalam kasih dan cinta-Mu buat kami, sehingga kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah minggu kami di hari ini. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi kami, sehingga di tengah-tengah kondisi yang saat ini terjadi, di mana kami bisa beribadah dari kediaman kami masing-masing. Dan terima kasih untuk alat media komunikasi yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bertemu di dalam ibadah kami di minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan menolong kami semuanya, agar firman yang kami dengarkan ini sungguh-sungguh boleh menjadi mengajak kami untuk kami boleh semakin mencintai Tuhan, dan boleh nyata dalam setiap tindakan dan tingkah laku kami, agar kami senantiasa hanya berpadanan dengan Injil-Mu. Oleh karena itu Bapa di surga, izinkan kami dan secara khusus hamba-Mu ini di dalam kelemahan dan dalam keterbatasannya, kiranya Kau mau pakai untuk menjadi berkat buat kami semuanya. Berbicaralah Engkau Tuhan kami Yesus, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Lukas pasal 24, dan kita akan baca dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapat bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Saya ulangi kembali, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, bacaan tadi di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35 itu berbicara tentang Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Dan berdasarkan cerita Injil ini, kita akan mendengarkan tema di minggu pagi hari ini, hidup yang dibarui oleh Sang Firman. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, setiap kali di akhir masa sekolah atau di akhir masa kita belajar bersama-sama di sekolah, kebetulan saya seorang guru, dan di akhir itu pasti setiap anak atau orang tua akan menerima akan hasil pengajaran, hasil didikannya. Nah, di dalam akhir itu kami guru-guru diminta untuk memberikan penilaian terhadap anak didik kami masing-masing. Penilaiannya ada dalam 4 aspek. Ada dalam aspek spiritual, ada dalam aspek
pendidikan atau akademisnya, dalam aspek sosial, emosinya, dan di dalam aspek psikomotorik. Dan 4 itu menjadi dasar kami, standar kami untuk kami bisa menilai akan anak-anak didik kami di dalam belajar selama kurang lebih 3 bulan. Karena di tempat kami tidak pakai semester, tapi kami term. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di dalam sebuah hasil pembelajaran, pasti kita akan mengharapkan setiap anak didik kita menjadi anak didik yang baik, dapat menjalankan setiap pelajaran itu dengan baik dalam kehidupan mereka masing-masing. Saudara kasih dalam Tuhan, ada salah seorang pakar pendidikan, katakanlah psikologi pendidikan, yang bernama Benjamin S. Bloom. Dia mengungkapkan di dalam satu teori yang bernama taksonomi Bloom. Dia mengungkapkan bahwa dalam hasil penelitiannya ada 3 aspek atau domain atau ranah yang tidak bisa terpisahkan. Semuanya itu saling mengkait satu dengan yang lainnya. Bloom memberikan domain di dalam teorinya, mengatakan ada ranah kognitif, yaitu di mana ranah ini berbicara tentang pengetahuan intelektual. Dan yang kedua, belum juga mengatakan ada ranah afektif, di mana afektif itu lebih berbicara tentang menemukan aspek daripada perasaan, emosi, rasa sosial. Dan aspek yang ketiga atau belum mengatakan adalah di dalam ranahnya yang ketiga, maafkan saya, berbicara tentang ranah psikomotorik, di mana yang berisi tentang perilaku-perilaku untuk dapat melakukan setiap aspek motorik atau tingkah laku. Di dalam negeri sendiri, di Indonesia sendiri, kita mengenal, pasti setiap anak didik kita tahu siapa itu yang namanya Ki Hajar Dewantara. Bahkan Ki Hajar Dewantara pun mengungkapkan sebuah hal yang hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Bloom, yaitu tentang cipta, rasa, dan karsa. Atau bisa kita kenal dengan istilah yang lain lagi dengan nama penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, berangkat dari apa yang saya sampaikan di awal ini, kita bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya di dalam kisah di mana Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Kita bisa melihat bagaimana cerita ini memperlihatkan kepada kita tentang 3 aspek tadi. Ada aspek kognitif, ada aspek afektifnya, ada aspek psikomotoriknya. Dan puji nama Tuhan, kalau bagian ini LAI memberikan terjemahannya dengan cukup menarik, di mana LAI memberikan 3 alinea, dan saya menangkap dalam 3 alinea ini terdapatlah yang namanya nanti itu ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Nah, kita lihat di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27, itu berbicara tentang aspek kognitif, pengetahuan. Diceritakan di awal di ayat 13, dikatakan di situ bahwa pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Mengapa dikatakan pada hari itu juga? Pada hari itu juga itu berhubungan pada bagaimana pada waktu Maria mendatangi kubur Yesus. Itu di pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 berbicara tentang hal itu. Jadi di hari yang sama, bukan di hari yang berbeda. Nah, kita melihat bagaimana percakapan di antara mereka berdua. Percakapan yang ada kegalauan, ada rasa kecewa, di mana mereka sudah
punya satu harapan, pegangan bahwa nantinya Yesus yang mereka anggap itu sebagai nabi akan membebaskan mereka dari jajahan bangsa-bangsa lain. Harapan yang dibangun itu ternyata sirna seiring berjalannya bagaimana Yesus akhirnya mati di atas kayu salib dan dia dikuburkan. Dan mereka dengan rasa kecewa dan kegalauan yang ada itu, mereka bercerita. Mereka mengungkapkan rasa kesedihan mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, di saat mereka sedang berbicara itu, datanglah Yesus menghampiri mereka. Alkitab tidak menjelaskan kenapa mereka tidak bisa mengenal Yesus. Tapi di Alkitab hanya mengatakan apa? Bahwa ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka. Tetapi kalau mencoba merunut cerita ini, bisa saja pandangan mereka terhalangi oleh karena ada beban, oleh karena kesedihan, sehingga mereka tidak bisa berjumpa, melihat dengan benar apa yang terjadi sebenarnya. Saudara kasih dalam Tuhan, cerita ayat 13 sampai dengan 27 ini memperlihatkan kepada kita bagaimana dua orang murid ini berjalan yang bersama-sama dengan Yesus. Sampai terjadi percakapan yang begitu menarik. Seolah-olah kita melihat bahwa di dalam cerita ini Yesus tidak tahu apa yang terjadi. Dan sampailah di ayat yang ke-25, di situ buat saya sesuatu yang menarik. Bagaimana pada waktu kedua murid ini menceritakan tadi yang sudah saya katakan, bahwa mereka dikungkung di pikiran mereka, bahwa mereka tahu bahwa Yesus itu adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya, dan mereka menggantungkan harapan supaya bangsa mereka bisa bebas. Tetapi mereka tidak bisa percaya, walaupun mereka sudah mendengar kesaksian dari para perempuan. Tetapi sekali lagi, pada masa ini ditulis kesaksian perempuan pada masa itu, pada zaman Yahudi, mereka tidak dipercaya karena konteks Alkitab ini ditulis dalam konteks patriark. Jadi dan yang kedua lagi, mereka beranggapan bahwa kalau orang mati, ini pandangan Yahudi, kalau orang meninggal atau mati, di mana rohnya itu akan berkeliling selama 3 hari. Nanti dan kalau tidak hidup, ya berarti sudah tidak ada harapan lagi. Ini pemahaman. Sehingga ayat 25 ada kata yang menarik buat kita di situ adalah, hai kamu orang bodoh. Bodoh di sini bukan berarti sebuah kata menghina atau melecehkan akan pikiran dari kepada dua murid ini. Bukan seperti itu. Kata bodoh di sini adalah lebih kepada berarti lamban. Jadi tidak punya hikmat kebijaksanaan untuk menangkap sesuatu hal yang terjadi. Dan pada ayat yang ke-28 sampai di ayat yang ke-32, Yesus mengambil peranan. Bagaimana konsep yang tertanam di dalam pikiran kedua murid ini, bahwa adalah konsep yang salah yang dibangun dengan sebuah pengharapan yang salah, di mana Mesias atau Nabi yang mereka harapkan itu membebaskan mereka. Tetapi Yesus memberikan pengajaran yang baru, menceritakan bagaimana seorang Mesias harus melewati semuanya itu. Membahas dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Sebuah pengajaran, pengetahuan diberikan. Dan sampailah nanti mereka
mendekati sebuah kampung yang mereka tuju. Di ayat 25, di ayat 28 sampai dengan 32. Mulai berganti. Pada waktu mereka mendengarkan cerita yang cukup menarik, hati mereka tergerak dan mau mengajak, ayo jangan lanjutkan perjalananmu, karena sebentar lagi hari sudah mulai malam. Mampirlah, tinggallah bersama-sama dengan kami di sini. Dan pribadi yang diajak itu pun mau singgah. Dan pada waktu mereka duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya. Dan pada waktu itulah mata iman mereka terbuka dan mereka melihat siapa yang sesungguhnya ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan apa? Di ayat yang ke-32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara kasih dalam Tuhan, sebuah pemahaman pengajaran yang benar disampaikan oleh Yesus, dan itu menggetarkan hati kedua murid yang mendengarkan ini, sehingga apa yang mereka lakukan setelah mereka melihat dan Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka, dengan serta-merta mereka bergegas kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan ke-11 para murid. Ada gerakan di mana pengetahuan rasa sudah didapat dengan benar, dan ada kegerakan emosi sosial di situ, hati yang berkobar-kobar. Lalu ada suatu tindakan yang diambil oleh para murid, di mana mereka kembali lagi ke Yerusalem. Udah nggak peduli lagi dengan keadaan kondisi malam. Yang penting mereka harus memberitakan ini, mereka harus menyampaikan berita sukacita ini, dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan sudah bangkit. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka berjumpa dengan Sang Firman itu, dan mereka dibarui, dan mereka tidak diam, tetapi mereka bersukacita, dan mereka mengambil sebuah tindakan, sikap. Mereka mau berbagi, mereka mau menjadi saksi tentang kebangkitan itu sendiri. Bapak Ibu sidang jemaat dalam Yesus Tuhan, apa yang harus kita dapat pelajari dari kisah murid yang berjumpa dengan Yesus, di mana Yesus yang menampakkan diri kepada dua orang murid ini di jalan Emmaus? Seringkali saudara kasih dalam Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan kepada kita, atau kepada saya beberapa hari yang lalu seorang teman datang ke rumah dan kami berdiskusi, mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang tahu akan firman Tuhan, tahu Alkitab, rajin ke gereja, tapi toh masih juga melakukan hal yang tidak benar di dalam kehidupannya sehari-hari. Tahu bagaimana untuk bisa menjaga keharmonisan keluarga, tapi toh juga ada pria lain, ada wanita lain dalam kehidupannya. Jadi tidak berbanding lurus. Bagaimana mungkin orang yang tahu Alkitab secara pengetahuan tapi tidak menunjukkan sikap hati untuk bisa mengasihi Tuhan dengan baik dengan orang-orang di sekitarnya? Saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu saya mendapat pertanyaan-pertanyaan dari teman saya ini, saya bisa mengatakan bahwa dia belum menemukan perjumpaan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Otak kita penuh dengan isi tentang cerita-cerita Alkitab,
tapi itu belum sampai di hati kita ini. Untuk kita bagaimana bisa mengasihi orang di sekitar kita, bagaimana bisa mengasihi keluarga kita, bisa mengasihi anak-anak kita. Masih hanya sebatas di sini saja nih pengetahuannya. Adalah lebih yang benar dikatakan tadi oleh Benyamin S. Blum bahwa pemahaman, pengetahuan, edukatif itu harus turun ke sini dan harus nyata di dalam gerak dan tingkah laku kita. Saudara kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada pengetahuan-pengetahuan yang sudah cukup kita dapat, mungkin dari televisi, dari media-media sosial, bagaimana kita bisa menjaga untuk supaya virus yang namanya virus corona ini tidak menyebar kemana-mana. Kadangkala kita juga jengkel melihat orang-orang masih menumpuk di jalan-jalan, sementara sudah ada peraturan yang namanya PSBB, ya kan, keluar dengan harus pakai masker. Tapi yang terjadi apa? Masih ada juga orang yang berkendaraan tidak pakai masker, terjadi penumpukan massa. Sementara kita hanya diminta satu saja, tinggal di rumah, jangan, kalau mau keluar ya sebisa mungkin tetap, tapi kalau tidak bisa ya bilang apa lagi. Diminta itu saja, itu masih banyak yang belum dapat dilaksanakan. Pengetahuan sudah didapat, tapi ini menganggap udah biarin aja, itu kan orang lain bukan saya. Sehingga apa? Tidak terjadi yang namanya aspek di dalam pola pendidikan yang tujuan pendidikannya nggak tercapai. Sementara pola tujuan pendidikan tercapai kalau apa? Pengetahuan itu sudah dapat, harus turun ke hati kita, bagaimana kita bisa melakukan cinta itu, dan di dalam kehidupan kita bergerak bersama-sama. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan kita di pagi hari ini, perjumpaan kita, pertemuan kita dengan Kristus Yesus Tuhan itu, yang sudah bangkit itu, akan senantiasa membawa kita lebih dekat kepada Dia. Bahwa kita tidak hanya kaya di dalam pengetahuan kita, tetapi dalam ranah afektif kita, hati kita, itu boleh nyata di dalam tindakan kita, kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita ambil saat hening sejenak. Jemaat yang terkasih yang berada di rumah, mari kita berdiri bersama-sama, kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sidang jemaat terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang maha mulia, rasa syukur dan terima kasih kami di minggu ini, Engkau izinkan kami boleh berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, bahwa perjumpaan itu mengajak kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini
hidup beriman kami hanya sebatas pemahaman, hanya sebatas pengetahuan yang ada di otak dan pikiran kami, tapi itu tidak menyentuh di dalam kehidupan kami. Kami lebih mementingkan rasa ego kami. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri daripada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, bahwa perjumpaan kami di minggu pagi ini boleh membaharui kami, untuk kami boleh menjadi alatnya Tuhan. Terima kasih bahwa firman Tuhan telah selesai disampaikan, dan bila Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami di hari-hari yang akan kami lalui ini, sehingga perjumpaan ini akan senantiasa menjadi buah yang harum dalam kehidupan kami. Dan di minggu yang indah ini Tuhan, kami bersama umat-Mu, jemaat-Mu, boleh menaikkan doa syafaat kami. Biarlah Engkau Tuhan yang akan senantiasa menolong, memberkati, menjamah, memberikan kekuatan, sukacita dan penghiburan kepada jemaat kami, baik dari orang tua, anak-anak, keluarga, agar tetap bersukacita ya Tuhan di dalam melewati masa pandemik Corona-19 ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, agar kami tidak dilanda ketakutan, tetapi kami boleh bersyukur bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kami, buat keluarga kami. Engkau Tuhanlah yang akan senantiasa menjaga dan menolong kami, untuk kami boleh ikut ambil bagian, untuk kami boleh senantiasa tetap berada di rumah kami, sehingga penyebaran daripada pandemi COVID-19 ini dapat terhentikan. Terima kasih ya Tuhan, kami teringat dengan saudara kekasih kami Butet di dalam kondisinya yang lemah saat ini. Kiranya Tuhanlah yang akan menjamah dan melawat dia, sehingga kondisinya yang sakit boleh dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga berdoa buat jemaat kami yang mungkin terkena dampak daripada pandemi COVID-19 ini, di mana terjadi banyak pengurangan di sana sini, dan itu pasti juga mengganggu akan belanja di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, kiranya damai-Mu dan sukacita-Mu ya Tuhan senantiasa turun atas jemaat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah sekali lagi, walaupun mereka bekerja di rumah mereka masing-masing, tapi itu tidak menghalangi karya mereka di dalam perusahaan ataupun di kantor mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua jawaban kerinduan kami umat Tuhan GKI Kebon Bawang, di mana ruang sekolah minggu sudah ada dan akan dipakai oleh anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Dan terima kasih juga Tuhan bahwa gereja-Mu dalam pembangunan rumah emeritus, kami percaya Tuhan Yesus yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan daripada kelengkapan rumah emeritus. Tetap Tuhan akan bekerja buat para penatua yang ada, panitia yang ada, dan juga seluruh jemaat GKI Kebon Bawang boleh senantiasa bergandengan tangan untuk dapat menyelesaikan daripada kerinduan kami memberikan rumah emeritus kepada hamba Tuhan di tempat ini.
Dan terima kasih juga ya Tuhan, Engkau akan memberkati seluruh pejabat gerejawi yang ada di GKI Kebon Bawang, dan juga memberkati setiap jemaat Tuhan di GKI Kebon Bawang, dan memberkati seluruh umat Tuhan, gereja-gerejamu di segala tempat di Indonesia ini, bahkan dimanapun Tuhanlah yang akan menjaga. Dan biarlah umat Tuhan menjadi bagian yang terdepan untuk dapat bekerja bersama-sama dengan pemerintahan yang ada dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Biarlah hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kasih cinta Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami umat yang mengasihi Engkau Tuhan, dan secara khusus juga buat para pemimpin bangsa kami. Kiranya kuat kuasa Tuhan ialah yang akan menyertai dan menolong para pemimpin bangsa kami agar mereka dimampukan dapat menghadapi menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Berkati ya Tuhan, berkati. Dan inilah doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa dan yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Jemaat, kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita yang dilandasi dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita mengumpulkan persembahan syukur kita sambil menyanyikan NKB 133 bait 1 dan yang ketiga, syukur padamu ya Allah.
jemaat kami undang berdiri dan kita naikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan terhadap kami. Dan kami juga sudah memberikan sebagian berkat-Mu itu. Ya Bapa, kiranya berkat-berkat ini dapat menjadi berguna untuk pelayanan di GKI Kebun Bawang. Dan pimpinlah mereka yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita nyanyikan NKB 213 bait 1 dan yang ketiga sebagai ikrar kita kepada Sang Firman yang telah memberikan hidup baru kepada kita. Dengan semangat kita nyanyikan, kita sudah ditebus oleh-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.